Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Kamila dari kelas MP 4302. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk meng-share bisnis plan dari usaha saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Bisnis yang saya jalankan bernama Milah Milih Store, yang berarti milah diambil dari nama saya sendiri, dan tiba-tiba saya berpikir untuk memberi namanya Milah Milih. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini diantaranya tentang produk, tentang bisnis model yang digunakan, lalu ada marketing strategi yang akan digunakan, dan juga ada bisnis model kanvas, dan yang terakhir ada cash flow. Untuk yang pertama, produk yang Milah Milih Store tawarkan adalah pakaian baju tidur. Pakaian baju tidur yang ditawarkan yaitu baju tidur khusus wanita. Di antaranya ada setelan baju tidur lengan panjang, setelan baju tidur baju lengan pendek, dan juga ada daster. Mengapa saya memilih pakaian baju tidur? Karena dalam keadaan seperti ini yang mewajibkan kita harus selalu di rumah saja. Pemerintah mewajibkan kita semua untuk bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, karena ada pandemi seperti saat ini. Mengapa pakaian baju tidur? Karena di saat di rumah saja pastinya kita menggunakan baju tidur untuk keseharian, untuk melakukan sekolah, untuk melakukan kerja, pastinya menggunakan baju tidur, walaupun tidak semuanya seperti itu. Produk yang saya tawarkan memiliki bahan yang sangat berkualitas sehingga nyaman untuk digunakan untuk keseharian. Mengapa saya memilih wanita? Karena wanita sangat memperhatikan saat dia di rumah menggunakan baju apa untuk tidur, untuk belajar, untuk semuanya pastinya akan memilah dan memilih. Mengapa saya tidak memilih laki-laki? Karena laki-laki saat di rumah pastinya hanya menggunakan bawahan atau boxer saja dan juga atasan kaos oblong, tidak memperhatikan motif-motif yang digunakan, warnanya, dan juga yang lain-lainnya. Untuk yang kedua ada bisnis model. Bisnis model diantaranya ada tipe bisnis dan juga bidang bisnis. Tipe bisnis dari Milah Milih Store yaitu B2C, yaitu business to konsumen. Jadi langsung tidak ada perantara satu sama lain. Jadi perusahaan langsung menyampaikannya kepada konsumen yang membutuhkan. Untuk bidang bisnis Milah Milih Store yaitu pakaian. Mengapa pakaian? Karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, saya memilih bidang bisnis pakaian yang akan digunakan setiap hari dan dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada marketing strategi. Marketing strategi yang saya gunakan yaitu sosial media dan juga marketplace. Sosial media yang saya gunakan yaitu diantaranya Instagram dan juga WhatsApp. Mengapa Instagram? Instagram ditargetkan kepada anak-anak remaja sampai umur 20 tahun, 20 tahunan yang memang selalu menggunakan Instagram untuk mengupdate kesehariannya. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan Instagram untuk meng-share atau memasarkan produk yang saya jual. Untuk WhatsApp, WhatsApp ditargetkan kepada ibu-ibu yang memang sudah dewasa yang pastinya menggunakan WhatsApp untuk sehariannya. Saya memasarkan produk melalui status WhatsApp dan juga melalui share-share di grup teman, di grup komplek, dan juga lain-lainnya. Untuk marketplace, yang saya gunakan yaitu Shopee. Mengapa Shopee? Karena rata-rata wanita selalu menggunakan Shopee untuk berbelanja. Karena di Shopee ada voucher gratis ongkir dan juga voucher dengan minimum pembelanjaan. Untuk Shopee sendiri, saya memasarkan dengan cara menaikkan produk, yaitu menaikkan produk yang memang sudah disediakan oleh Shopee-nya sendiri. Jadi sistemnya, produk kita akan menjadi pilihan paling atas apabila seorang mencari kata kunci baju tidur, maka produk kita akan berada di paling atas. Namun, untuk sistem seperti ini yang memang tidak berbayar, maka hanya dibatasi 5 produk per harinya dan hanya berlaku selama 3 jam untuk per produknya.
Selain itu, untuk Shopee ada sistem iklanku yang terdiri dari 2 macam, yaitu iklan dengan produk serupa dan juga iklan menggunakan kata kunci. Iklan produk serupa yang berarti saat orang mencari kata kunci misalnya baju tidur, maka konsumen akan melihat produk dari toko lain terlebih dahulu. Namun di bagian bawah, apabila konsumen men-scroll Shopee-nya, maka akan produk serupa. Lalu di situ akan muncul produk yang telah kita iklankan. Untuk selanjutnya ada iklan menggunakan kata kunci. Menurut saya, iklan kata kunci yang sangat efektif dan efisien yang digunakan untuk memasarkan produk di Shopee. Karena misalnya saat pelanggan mencari kata kunci baju tidur, maka produk yang telah kita iklankan akan muncul di paling atas sehingga semua orang akan melihatnya. Untuk di Shopee sendiri akan terlihat grafik beberapa orang yang akan terlihat dan juga akan terlihat berapa orang yang sudah mengklik produk yang telah ditawarkan oleh kita. Bagian selanjutnya ada bisnis model kanvas. Untuk bagian pertama yang saya akan bahas yaitu value proposition. Value proposition membahas tentang apa sih nilai yang ada di produk kita, apa sih yang memang menjadi keuntungan dan kelebihan dari produk kita yang tidak ada di produk yang lain. Untuk milah-milih store sendiri, diantaranya motifnya tidak pasaran dan sangat kekinian, sehingga dapat digunakan untuk keluar rumah dan dapat digabungkan dengan model-model lain seperti sweater ataupun celana legging ataupun yang lainnya. Dan juga bahan yang saya gunakan yaitu berkualitas walaupun harga memang di bawah pasaran. Bagian kedua ada bagian customer. Yang pertama ada customer segment. Customer segment membahas tentang target yang kita telah segmentkan untuk produk-produk yang telah kita jual. Di antaranya untuk wanita remaja, wanita dewasa yang berumur rata-rata 13-40 tahun. Mengapa umur 13-40 tahun? Karena pada umur seperti itu, kita pasti akan memperhatikan baju-baju tidur yang akan dipakai yang memang memudahkan kita saat keluar rumah juga. Jadi tidak rempong untuk ganti-ganti kepada baju yang lain. Untuk selanjutnya ada channels. Channels merupakan saluran apa sih yang digunakan untuk memasarkan produk kita. Di sini milah-milih store menggunakan media online, yaitu marketplace dan juga sosial media. Marketplace yang digunakan yaitu Shopee dan juga sosial media yang digunakan yaitu WhatsApp dan juga Instagram. Selanjutnya ada customer relationship. Untuk customer relationship yang berarti bagaimana kita mempertahankan konsumen untuk tetap berbelanja di milah-milih store, yaitu dengan menggunakan WhatsApp, Instagram, Shopee, dan juga melakukan promo sehingga mereka tetap menggunakan produk dari kita. Mengapa promo? Karena promo sangatlah dibutuhkan oleh kaum wanita. Siapa sih yang tidak menyukai diskon? Siapa sih yang tidak menyukai promo? Promo dan diskon akan didapatkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan. Untuk selanjutnya, ada bagian K atau kunci-kunci yang menjadi kesuksesan dari milah-milih store. Yang pertama ada K partner, yaitu mitra-mitra apa saja sih yang menjadi kunci untuk menyukseskan milah-milih store, di antaranya yaitu supplier, yang memang milah-milih store merupakan sistem reseller, jadi kami membutuhkan supplier. Yang kedua ada Gojek, karena kita membutuhkan untuk mengirimkan barang. Karena posisi saya berada di Jakarta Selatan dan saya memilih supplier yang berada di Tanah Abang, maka membutuhkan Gojek untuk pergi ke Tanah Abang ataupun menggunakan GoSend. Dan juga kami membutuhkan jasa pengiriman barang untuk konsumen-konsumen yang memang berada di luar kota, yaitu Tiki, JNE, Secepat, dan juga Wahana. Selanjutnya ada key activities. Key activities adalah aktivitas-aktivitas apa saja sih yang menjadi kunci dari keberhasilan usaha kami, yaitu memilih kain yang bahan berkualitas dengan motif kekinian,
beriklan di sosial media dan marketplace, Instagram dan Shopee, dan juga share di grup-grup WhatsApp tentang produk yang kita jual. Selanjutnya, ada key research. Key research menjelaskan tentang sumber daya apa sih yang dibutuhkan saat kita menjual produk, kita membangun produk. Karena produk kami adalah produk pakaian yang memiliki kunci aktivitasnya yaitu memasarkan, maka kami membutuhkan sumber daya manusia, di antaranya marketing untuk memasarkan produk dan beriklan di mana saja, dan juga admin untuk membalas chat-chat dari konsumen yang bertanya tentang produk. Yang selanjutnya ada cost struktur. Karena saya menggunakan sistem reseller, maka fixed cost tidak ada di Milah Milih Store. Hanya ada variable cost, yaitu biaya produksi yang dibutuhkan, biaya transportasi untuk mengambil barang, dan juga biaya pemasaran beriklan apabila memang membutuhkan. Dan yang selanjutnya ada revenue streams, yang berarti pendapatan yang Milah Milih Store dapatnya dari mana? Nah, kami mendapatkan profit dari penjualan produk yang ada di Milah Milih Store. Nah, selanjutnya ada cash flow. Cash flow ada dua bagian, yaitu cash flow sebelum realisasi dan juga setelah realisasi. Yang pertama, minggu pertama untuk saldo awalnya yaitu 1.242 dengan total penjualannya ada 20 barang, yaitu 1.525.000 dengan cash out-nya dengan totalnya 1.242. Cash out terdiri dari harga beli dasternya, harga beli setelan baju tidur pendek, dan juga harga beli setelan baju tidur panjang. Dan yang tidak lupa juga biaya transportasi yang dibutuhkan. Sehingga saldo akhir pada minggu pertama yaitu 1.525.000. Untuk saldo awal minggu kedua yaitu diambil dari saldo akhir minggu pertama yaitu 1.525.000 dengan total penjualannya 20 produk juga, dan juga saldo akhirnya di minggu kedua yaitu 1.808.000. Untuk saldo awal di minggu ketiga menggunakan saldo akhir di minggu kedua yaitu 1.808.000 dengan saldo akhir di minggu ketiga yaitu 2.091.000. Selanjutnya minggu keempat, saldo awalnya yaitu 2.091.000 yang diambil dari saldo akhir di minggu ketiga. Sehingga saldo akhir yang didapatkan di minggu keempat yaitu 2.374.000. Saya menggunakan 20 barang per minggunya dan tidak naik ataupun tidak kurang untuk target sebelum realisasinya. Selanjutnya ada cash flow untuk realisasinya. Untuk minggu pertama, saldo awalnya 1.242 dengan total penjualan barang telah mencapai 22.000, yaitu 1.625.000 dengan saldo akhir di minggu pertama yaitu 1.555.000. Untuk saldo awal di minggu kedua yaitu 1.555.000 dengan total penjualan seluruh produk di minggu kedua yaitu 23 barang yang berarti melebihi dari cash flow target. Dengan total saldo akhir di minggu kedua yaitu 1.883. Untuk minggu ketiga saldo awalnya yaitu 1.883.000 dengan total penjualannya ternyata kurang dari target yang pertama yaitu 20 produk. Namun minggu ketiga hanya terjual 15 produk yang memiliki totalnya 1.500.000. Saldo akhir dari minggu ketiga yaitu 2.091.000. Dan yang terakhir ada minggu keempat realisasi dengan saldo awalnya 2.091.000 dengan total penjualannya hanya 15 barang saja yang berarti kurang dari target yang targetnya ada 20 barang. Sehingga saldo akhir di minggu keempat mendapatkan sejumlah 2.299.000 yang berarti saya telah mendapatkan untung walaupun tidak sesuai dengan target. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.